Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Triandika dari SDN Darus 1 Kabupaten Tangerang. Ini merupakan video pengimbasan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau dikenal dengan AKM, yang merupakan program yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bisa diikuti oleh semua guru, kepala sekolah, pengawas yang sudah memiliki akun SIM PKB. Program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum merupakan suatu program yang bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum. Pada kegiatan ini berisi tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara mandiri melalui program pembelajaran otomatisasi dengan alokasi waktu selama 32 jam pertemuan yang dapat diatur secara fleksibel. Pada kegiatan guru belajar ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah tahap orientasi, yang kedua adalah BIMTEK, dan yang ketiga adalah pengimbasan. Lalu sebenarnya apa pentingnya asesmen nasional itu? Asesmen nasional penting guna untuk meningkatkan mutu sistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai mata pelajaran dan nilai ujian akhir, tetapi lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih lagi di abad ke-21, siswa dihadapkan dengan berbagai tantangan serta menuntut siswa untuk menguasai berbagai kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, serta menguasai kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Selain tuntutan kecakapan pada abad ke-21 ini, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan dalam pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia, di antaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan juga gotong royong. Adapun keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila dapat dilihat pada bagian berikut ini. Kompetensi siswa didasari oleh adanya kecakapan hidup pada abad 21 serta profil pelajar Pancasila, yang mana dapat terukur melalui asesmen nasional berupa asesmen kompetensi minimal atau AKM, yang kedua survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan juga menengah. Adapun mutu satuan pendidikan itu dapat dinilai berdasarkan 3 instrumen yang meliputi: pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM, yang kedua, survei karakter, dan yang ketiga, survei lingkungan belajar. Manfaat asesmen nasional: yang pertama, potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Kedua, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah ataupun daerah. Yang ketiga, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Perbandingan asesmen nasional dan ujian nasional dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Di sini ada beberapa kriteria pembanding yang bisa kita lihat, mulai dari tujuan pelaksanaan, jenjang penilaian, level siswa, serta subjek siswa. Selanjutnya, model soal, sasaran penilaian, serta metode penilaian. Selanjutnya, petunjuk pelaksanaan asesmen nasional dapat dilihat pada bagian berikut ini.
Asesmen nasional dapat diukur melalui 3 instrumen. Yang pertama adalah Asesmen Kompetensi Minimal atau AKM, yang meliputi asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi, di mana bentuk soal yang disajikan beragam mulai dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat dan juga uraian. Yang kedua adalah survei karakter untuk mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan juga kebiasaan yang mencerminkan karakteristik siswa. Yang ketiga, survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Selanjutnya, teknis pelaksanaan asesmen nasional. Yang pertama, berbasis komputer dan bersifat adaptif. Artinya, pertanyaan yang disajikan bergantung kepada kemampuan siswa. Yang kedua, peserta AKM yang diikuti oleh seluruh satuan pendidikan, namun tidak semua murid menjadi peserta AKM, tapi dilakukan pemilihan sampel secara acak. Yang ketiga, jadwal pelaksanaan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Untuk hasil AKM, ini dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda, mulai dari kelompok perlu intervensi khusus, kelompok dasar, kelompok cakap, dan kelompok mahir. Untuk detail tingkat kompetensinya dapat dibaca pada tabel berikut ini. Tindak lanjut laporan hasil AKM dapat dilihat pada tabel berikut ini. Untuk yang pertama, kelompok perlu intervensi khusus. Untuk yang kedua, kelompok dasar. Untuk yang ketiga, kelompok cakap. Dan yang terakhir, kelompok mahir. Nah, itulah dia tadi sedikit penjelasan mengenai guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.